Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini tepat di belakang saya adalah Tugu Monumen Nasional ya, Monas National Monument yang terletak di pusat atau jantung kota Jakarta ya, di provinsi DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan Tugu Monas ini setiap hari dibuka pada pukul 6.00 sampai dengan pukul 4 sore atau 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para pengunjung ataupun wisatawan yang ingin masuk ke area Monas ini, itu bisa dibuka atau bisa dimasuki lewat satu pintu, pemirsa, yaitu dari pintu di depan halaman Istana Kepresidenan Jakarta atau Istana Merdeka. Nah, tepatnya di sana itu, di halaman depan Istana Merdeka, satu pintu begitu. Nah, Tugu Monas ini, pemirsa, dibangun dan dirancang itu sejak tahun 1961 pada masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno atau Bung Karno ya. Nah, ketika itu Indonesia ketika pertama kali merdeka tahun 17 Agustus 1945 itu ibu kotanya Jakarta. Namun seiringnya berjalannya waktu, kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat begitu. Ibu kota negara ini, negara Republik Indonesia ini berpindah ke Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta, sempat berpindah ke sana. Yang ketika itu pusat pemerintahan berada di loji di Wisma Agung, Gedung Agung, Istana Kepresidenan di Jalan Malioboro. Nah, ketika tahun 1950, satu tahun setelah konferensi meja bundar atau pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 ya, di Den Haag, Belanda, konferensi meja bundar penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana ya, Ratu Belanda waktu itu. Ratu Juliana itu yang melanjutkan pemerintahan Ratu Wilhelmina. Itu pusat kepada Bung Hatta waktu itu ya, sebagai wakil presiden, sebagai perdana menteri, diserahkan kedaulatannya. Nah, satu tahun kemudian Bung Karno dan beserta tokoh-tokoh itu merancang perlunya dibuat suatu monumen ya, monumen kemerdekaan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih atas penjajahan baik oleh Belanda selama 350 tahun lamanya maupun oleh Jepang selama 3 tahun ya. Dan pasca itu Belanda juga masih datang melakukan agresi militer pertama, kedua, kemudian terjadi beberapa perjanjian, baik itu perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville maupun perjanjian Rumroyen ya. Nah, ketika itu perlu dibangun suatu monumen sebagai landmark kota Jakarta ini, jadi tahun 50 ibu kota dari Yogyakarta kembali lagi ke Jakarta ini, perlu dibangun suatu landmark atau simbol, yaitu monumen nasional ini. Sebagaimana kalau di negara lain, misalnya di kota Paris, Prancis, itu ada Menara Eiffel yang dibangun oleh Alexander Gustave Eiffel ketika itu di Paris sana. Kemudian kalau di New York ada patung Liberty, di Sydney ada gedung opera, kemudian di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, ada Twin Tower Petronas, menara kembar begitu. Nah, kemudian di Jakarta ini perlu dibangun monumen nasional ini, pemirsa. Nah, monumen nasional ini memiliki tinggi yaitu 132 meter. Sekali lagi saya jelaskan, ini mulai dibangun pada tahun 1961 pada masa pemerintahan Presiden pertama RI yaitu Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Dan selesai yaitu tahun 1975 ya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mohon maaf kalau saya keliru, mohon dikoreksi pemirsa, dituliskan di kolom komentar. Nah, monumen nasional ini persis di tengah-tengah kota Jakarta ya, yaitu di sebelah sana ada Istana Merdeka yang menghadap ke Monas ini, kemudian ada Masjid Istiqlal di sekitar sini, Masjid Nasional, kemudian ada kantor pusat PT Pertamina Persero, terus di sana ada stasiun kereta api Gambir
yang melayani kereta api eksekutif pemirsa ya. Eksekutif, kemudian dan jarak jauh ke Jakarta ini. Kemudian ada beberapa kantor pemerintahan di sekeliling ini, termasuk Balai Kota Jakarta. Di situ ada kantor gubernur ya. Balai Kota itu adalah tempat berkantor gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, di sekeliling pemirsa bisa saksikan ada gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit ya. Termasuk di sana ada kantor baru Pertamina pemirsa ya, menggantikan Pertamina yang di samping Masjid Istiqlal ya. Kemudian ada Perpustakaan Nasional, kemudian ada Bank Indonesia ya. Baik gedung yang lama maupun yang baru, dua menara itu, Menara Syafruddin Prawira Negara dan Menara Radius Prawiro di Jalan MH Tamrin, Muhammad Husni Tamrin dan Sudirman. Kemudian ada beberapa kantor kementerian, saya tidak akan sebutkan satu persatu. Nah, kembali ke Monas ini pemirsa, ini Monas ini luar biasa megah begitu ya. Dan di atas itu ada lidah api yang dilapisi emas. Konon emas itu adalah emas yang dihibahkan oleh seorang tokoh dari bumi Serambi Mekah, yaitu Aceh, yang bernama Tengku Markam. Begitu ya, Tengku Markam. Dan saya tidak akan cerita tentang Tengku Markam karena tentu kontroversial begitu ya. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menghibahkan emas di atas ini. Nah, saya nanti akan mengajak pemirsa untuk masuk ke dalam dan naik ke puncak Monas ini. Nah, pemirsa, pelataran Monas ini cukup luas ya. Artinya beberapa event acara-acara yang dihadiri oleh banyak orang atau massa. Biasanya di Jakarta ini seperti perayaan tahun baru diselenggarakan di pelataran Monumen Nasional atau Monas ini, dan tampak di sana ada kereta odong-odong, kereta apa ini dengan rute di sekeliling pelataran Monas. Ini pemirsa bisa saksikan. Sekali lagi, Monumen Nasional ini dibuka yaitu pada pukul 6.00 pagi hari hingga pukul 16.00 pada sore hari ya, waktu Indonesia Barat. Nah, ini kereta odong-odong di sekitar Monumen Nasional atau Monas pemirsa, untuk menikmati suasana di Monas dan juga menikmati kota Jakarta ya. Jadi kanan kiri ini adalah gedung-gedung di Jakarta Pusat ya pemirsa ya. Jadi kalau bicara Jakarta ini ada Jakarta Pusat, kemudian ada Jakarta Utara ya, kemudian ada Jakarta Barat, kemudian Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ya. Jadi ada 5 wilayah di DKI Jakarta ini ya. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, ditambah kabupaten administratif di Kepulauan Seribu yang menyeberang di Teluk Jakarta ya, perairan seperti di sana ada dari pantai Ancol misalnya, itu nyeberang ada beberapa kabupaten administrasi, ada pulau-pulau, banyak pulau di situ, makanya disebut Kabupaten Administrasi Pulau Seribu. Nah, ini pelataran Monas pemirsa. Ini yang di bawah adalah yang cawan. Sekali lagi, Monas ini selain sebagai simbol kota Jakarta ya, Jaya Raya, tetapi juga melambangkan atau sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, Tugu Monumen Nasional ini. Nah, pintu masuknya sebelah sana pemirsa. Saya perlihatkan dulu sebentar. Nah, sekali lagi ini adalah area Monumen Nasional atau Monas. Ini mohon maaf agak panas sehingga cahaya kurang begitu jelas ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, yaitu pada hari Jumat ya, ini kalau nggak salah tanggal berapa ini, 24 ya Maret tahun 2023. Nah, kita masuk lewat pintu masuk pemirsa ya, karena yang di situ tadi ditutup ya. Area pelataran Monas cukup luas, yang di sini area paving, di sebelah sana aspal, dan ini adalah rerumputan ya, rumput Teletubbies ya kalau di film itu ya, Teletubbies ya, Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Poh ya kalau di kartun itu ya. Nah, ternyata setelah saya perhatikan pemirsa, kantor pusat Pertamina yang biasanya di Masjid Istiqlal ini ternyata sudah pindah ke sana itu ya.
lambangnya pindah ke sana itu Pertamina. Jadi bahkan ada 2 gedung di sana ya. Tapi sepertinya yang gedung lama ini masih difungsikan karena apa itu logonya itu kok dicopot begitu. Kemarin saya endorse, saya juga ragu-ragu nggak ada logonya. Ternyata pindah ke yang sebelah sana itu ya. Nah, sekali lagi itu suara kereta api karena Monas ini terletak di sebelahnya ini ada stasiun kereta api Gambir. Jadi ada train station ya, Gambir. Stasiun kereta api Gambir ya. Kita masuk melalui pintu yang telah ditentukan pemirsa. Saat ini cuaca sangat cerah sekali ya. Dan suhu udara memang terik ya di sini di Jakarta ini. Cuman tidak menyengat ya. Artinya panas, tetapi bagi para pengunjung itu tentu harus menjaga kesehatan tubuh, kesehatan badan supaya tidak dehidrasi. Minimal yaitu dengan sering minum ya. Kecuali bagi yang muslim di bulan puasa itu tentu harus berpuasa ya. Nah, pemirsa, ini adalah pintu masuk menuju ke dalam Monumen Nasional atau Monas ya. Pintu masuknya lewat mana ini pemirsa? Nah, ini ada penjaganya di sini ya. Assalamualaikum. Pintu masuknya di sebelah mana, Pak? Seberang, Pak. Oh, ya lewat terowongan nggih. Ya, terima kasih, Pak. Nah, pemirsa, itu tadi penjelasan dari petugas Monas. Kita masuknya lewat sebelah sana ya. Ada nanti lewat terowongan ya. Jadi ada lubang bawah tanah begitu mungkin ya yang masuk akses menuju ke dalam Monumen Nasional atau Monas. Ya. Di depan sana ada gedung Kementerian Dalam Negeri. Ya, kemarin pemirsa sudah saya ajak jalan-jalan di gedung-gedung pemerintahan di sini. Ya. Nah, jadi ternyata masuknya melewati terowongan ya. Ini bukan terowongan Mina ya. Kalau terowongan Mina di Arab Saudi ya, tempat jemaah haji ya. Ketika itu di Mina itu melempar jumroh ya. Mohon dikoreksi ya. Ada jumroh ula, jumroh wusta dan aqobah. Nah, ini pemirsa, kita akan masuk ini. Di situ ada Tourist Information Center, pusat informasi untuk pengunjung turis, baik turis dalam negeri domestik maupun turis mancanegara ya. Nah, kita masuk melalui sini pemirsa, melalui Monas. Oke, assalamualaikum. Pintu masuknya lewat sini Pak, nggih. Nggih, pemirsa ya. Ini pintu masuk di Tugu Monumen Nasional. Bapak Ibu yang jaga ini ya. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Nah, ini pemirsa akses masuk ke Monas melalui terowongan ya. Terowongan ya, terowongan Monas ini pemirsa ya. Bukan terowongan Mina ini ya. Nah, ternyata di sini kita akan membeli tiket ya. Tiket masuk di area Monas. Nah, ini pemirsa loket masuk Monas. Tarifnya untuk anak-anak atau pelajar kunjungan biasa 2.000, kalau hingga puncak 4.000, untuk mahasiswa 3.000, kemudian sampai ke puncak 8.000, kalau untuk umum 5.000, dan sampai ke puncak 15.000 ya. Jadi seperti saya ini pemirsa, itu tarifnya adalah 15.000 rupiah ya. Jadi 15.000 rupiah begitu ya. Nah, ada 2 loket ya, loket 1 dan loket 2 ya, sama-sama antri pemirsa.
kita akan beli tiket dulu di sini. Ya, sepertinya masih kita menunggu pemirsa untuk masuk ke area Monas. Harap pemirsa yang menyaksikan video ini bersabar. Anda yang menonton video saya ini dengan wifi, ya alhamdulillah gratis. Tapi yang menggunakan paketan, mudah-mudahan paketan pemirsa diganti oleh rezeki yang berlipat ganda ya oleh Yang Maha Kuasa. Ya, bagi siapa aja yang menonton video saya ini hari Jumat banyak pengunjung yang datang ya. Mungkin saya tanya ke ibu ini. Assalamualaikum Bu. Dari mana Ibu? Dari Jambi. Oh, dari Jambi, luar biasa pemirsa, dari Pulau Sumatera. Jambinya Kabupaten Jambi atau Desa Rolangun atau Bungo atau Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, mana Bu? Jambi lah. Kota Jambinya. Oh iya. Baru kali ini ke Monas atau sudah? Oh, pengalaman pertama pemirsa. Ya, di Jakarta Bu ya. Oke Ibu, hati-hati ya, selamat berlibur ya. Oh, naik apa dari Jambi ke sini? Naik pesawat. Iya. Oh, naik pesawat pemirsa ya. Dari bandara di Jambi itu Bandara Sultan Taha Saifuddin menuju Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta sini atau di Cengkareng, Banten. Nah, kita beli tiket dulu. Monggo, Bu. Nah, atau di sini pemirsa di loket 2 ini. Ya. Ini tarifnya pemirsa ya. Pemirsa bisa baca. Kalau untuk umum sampai ke puncak ada 15.000 ya. Nah, ini terowongannya pemirsa, terowongan menuju ke Monas ya. Luar biasa panjang sekali, megah ya. Nah, ini terowongan Monas ya pemirsa, bukan terowongan Mina ya. Kalau terowongan Mina di Arab Saudi sana. Nah, Mau ke puncak. Untuk berapa orang? Satu. Sudah punya kartu wisatanya belum Kak? JKPKI belum banyak. Jadi 40.000 tiketnya ya Kak? Soalnya 50. Pemirsa, pelayanan publik di Jakarta ini sekarang jarang sekali dengan tunai pemirsa. Jadi kita harus beli kartu, termasuk kita naik Transjakarta dan masuk Monas. Ternyata dengan kartu, tidak serta-merta secara tunai begitu. Terima kasih. Permisi Mbak. Ya, mari Bapak. Mau ke puncak Mbak? Mau ke puncak? Iya. Berapa orang Bapak? Satu orang. Satu orang. Sudah punya kartu wisatanya? Belum. Belum. Jadi 40.000 tiketnya ya Pak ya? Jadi 40.000 pemirsa, karena sambil beli kartunya, jadi 40.000 rupiah ya. Uangnya 50 ya Pak? Iya. Mata uangnya menggunakan rupiah loh pemirsa ya. Kalau menggunakan selain rupiah misalnya dolar tidak bisa ya. Harus dikurskan dulu ya. Apalagi mata uang yen ono misalnya. Silakan Bapak di tiketnya. Ini kartu antrean. Oh ya. Nah, terima kasih Mbak. Nah pemirsa seperti ini tiketnya. Bank DKI Plaza Selatan Monas ya, luar biasa. Ini tiketnya. Jadi kartu dengan logo Bank DKI. Ini Bank Pembangunan Daerah DKI, Bank Daerah Khusus Ibu Kota. Ya, selama Jakarta masih ibu kota DKI pemirsa. Pak, ini langsung masuk ya? Tasnya diperiksa dulu. Kenapa? Tasnya diperiksa dulu. Oh iya. Tasnya dicek dulu pemirsa. Ya. Saya nggak tahu itu ada barang apa aja, tapi dicek. Insya Allah aman lah, di dalamnya itu ya pakaian, sabun dan seterusnya itu. Ada potongan kuku. Ya. Terima kasih, Mas. Nah, ini Bapak. Pemirsa, mohon maaf tadi videonya terputus ya karena ada gangguan teknis. Jadi setelah kita membeli kartu tadi, membayar, kita akan melewati terowongan yang pemirsa bisa lihat. Nah, kemudian kita check in dengan menempelkan kartu di mesin ini. Nah, seperti yang pemirsa saksikan pengunjung Monas begitu. Nah, setelah itu kita akan segera memasuki area Monas dan menuju ke puncak Monas. Mari pemirsa. Nah, ini pintu masuk menuju ke Tugu Monumen Nasional ya. Saya mengajak pemirsa untuk menikmati sensasi di puncak Monas, menikmati keindahan kota Jakarta dari ketinggian, dari atas. Nah, kita sudah berada di dalam Monas ya.
di area Monas ya, kita belum masuk. Nah ini pemirsa, jalannya muter-muter, ini ada pagernya besi ini. Kalau dalam bahasa Jawa ini apa ini? Dalane bulet. Nah di itu ada relief-relief apa itu? Relief perjuangan. Ya. Kita masuk pemirsa, ini Monas pemirsa. Ya. Monumen Nasional di Jakarta Pusat. Aksesnya melalui terowongan dan kita jalannya tidak langsung, dimuter-muter ini ya. Jadi bulet ini. Mungkin biar pemirsa bisa menikmati dengan baik. Mudah-mudahan motonya itu kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik ya, karena kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah itu kalau nggak salah patungnya Patih Gajah Mada itu yang gemuk pemirsa. Patih dari Kerajaan Majapahit ya. Pada masa pemerintahan Raja Tribuana Tunggadewi atau Ratu Tribuana Tunggadewi hingga Prabu atau Raja Hayam Wuruk. Ya ini relief yang ada di sekitar Monas. Nah ini pintu masuknya. Pemirsa, saya ajak masuk. Nah, ini ruangan di sekitar Monas atau di dalam Monas. Nah, gelap pemirsa, ada diorama-diorama. Nah, ini replika dari Monas ya. Seperti ini, dibangun pada tahun 61, selesai tahun 75. Berapa tahun itu pemirsa? Sekitar 14 tahun ya. Nah saya ajak jalan ke sana. Ini ruangan di bawah atau di basement ya, di lantai dasar Monumen Nasional. Kita lihat apa saja di sini. Nah ada sidang musyawarah penentuan pendapat rakyat atau Pepera Irian Barat Juli 1969. Irian Barat, Irian Jaya yang kemudian jadi Papua. Irian itu ikut Republik Indonesia anti Nederland. Saya tidak akan jelaskan pada pemirsa, nanti panjang nanti ya. Jadi ini pemirsa, penentuan pendapat rakyat Irian Jaya 1969. The referendum in Irian Jaya 1969 on 1 May 1963, sovereignty over Irian Jaya was transferred to the Republic of Indonesia under the condition that 1969 an act of free choice for the people of Irian Jaya would be had in order to implement the agreement of New York 1962 ya 1962. The Indonesian government held a United Nations supervised referendum in Irian Jaya in July 1969. The result was an unanimous option for joining the Republic of Indonesia as an integral part of the Republic. Jadi ini ketika dilakukan voting di Dewan Keamanan PBB yang setuju terhadap Pepera Irian Jaya menjadi wilayah Indonesia atau Papua, yaitu 84 setuju, 6 menolak dan 30 suara abstain atau netral. Nah ini ada gambar apa ini pemirsa, tentang surat perintah 11 Maret ya tahun 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto ya. Itu ada gambar diorama apa namanya, apa ini namanya pemirsa, Bung Karno yang sedang terbaring ya. Ketika itu ada beberapa jenderal untuk Super Semar. Saya nggak akan membahas itu karena dispute ya. Nah ini juga pemirsa, ada the people triple the man action. Hello, where are you from? Germany. Oh, from Germany, from Berlin, Bonn, Frankfurt, Leipzig, Cologne. Oh yes, Olaf Scholz, Chancellor of Germany now. Yes, Angela Merkel before Gerhard Schröder and Helmut Kohl, Middle Europe. Yes. You first time visit Monas? Yeah. Yes. Oh, yes. Yourself? Not together with your friend or your family? My friend is also here, but he's sick. Okay, what your name? Henny. Henny, I'm Lutfi. Yes, in Indonesia. Okay. Nice to meet you. See you next time. Be careful.
Yes, healthy always. Oh, bisa bahasa Indonesia? Can you speak Indonesian? Oke. Nah, ini pemirsa Hari Kesaktian Pancasila. Saya tidak akan mengulas satu-satu. Nah, ini apalagi ini pemilihan umum pertama tahun 55 pada masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap ketika parlementer. Ada 4 partai besar, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia PNI, Partai Komunis Indonesia PKI, dan Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Lah ini ada Indonesia menjadi anggota PBB. Hello. Nah, ya, the United Nations Membership Indonesia jadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pemirsa. Ya, jadi the United Nations Organization plays an important role in maintaining the world peace and overcoming difference among nations, and it is also very useful to accelerate the process of decolonization. The United Nations, it is subordinate against assisted insulting the dispute between Indonesia and the Dutch. Therefore, Indonesia felt the urgency the become member of the world body. Jadi dalam kehidupan bersama bermasyarakat, kerjasama antar bangsa itu sangat berguna ya. PBB dan organisasinya bermanfaat mengatasi negara-negara yang telah merdeka termasuk Indonesia dan Belanda. Oke, itulah yang mendorong Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB ya, anggota tetap fixed, anggota tidak tetap kalau di Dewan Keamanan, anggota PBB, pemirsa, Jenderal Sudirman dan seterusnya. Ya, saya tidak akan mengulas satu persatu pemirsa, karena ini banyak sekali ini ya, termasuk tentang apa ini pemirsa. Kita lihat diorama di bawah Monas ini, yaitu tentang, mohon maaf, kehidupan beragama ya di Indonesia ini. Mohon maaf kalau video ini agak panjang. Kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa ya di Indonesia ini ya. Jadi the role of Catholic Church in uniting the nation, the role of the Catholic Church in the propagation of the Christian faith and the promotion of educational activities by the Roman Catholic missionaries contributed significantly to the unification of the nation. Besides, they set up the Indonesian Catholic Political Association in a struggle for independence and jointly signed Sutarjo Petition 1936 which demanded Indonesia independent. Nah, ini terjemahannya pemirsa. Gereja Katolik Roma dan seterusnya melalui cita-citanya untuk memerdekakan Indonesia, di mana Indonesia ini negara yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. Yap, ini hari lahir ABRI yang sekarang jadi TNI. Nah, kita dengar ada musik apa ini? Indonesia Raya. Nah, ini proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di rumahnya Laksamana Admiral Maida yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi, pemirsa ya. Ini luar biasa. Jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saya baca sekilas saja. Following the Japanese surrender in defeat to Allied force, a secret meeting was held by the Indonesian on the night on August next dan seterusnya ya. The neck of the proclamation was drawn up, signed by Soekarno and Muhammad Hatta. Oke. Jadi proklamasi kemerdekaan ya. Pagi hari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini tentara Jepang pada pemirsa pada masa Romusa, kerja paksa pada masa pemerintah Jepang. Kalau pemerintahan Belanda kerja rodi namanya. Nah, ini rapat-rapat Sumpah Pemuda pemirsa ya, 28 Oktober 1928. Ada beberapa pemuda dari berbagai daerah ini di Gol Irian. Nah, oke. Kita langsung ke atas pemirsa. Itu saya tidak akan mengendos semua ya. Nanti cukup menyita waktu. Saya ajak langsung ke atas. Kita ke puncak Monas ya. Ada Museum Sejarah Nasional ya. Jadi nasional apa ini? Historical Museum.
mungkin juga ada diorama-diorama. Bagi Anda yang sudah pernah atau apalagi sering ya berkunjung di Monas ini, tentu video ini biasa bagi Anda. Tapi bagi yang belum, video ini tentu menjadi informasi dan pengetahuan untuk Anda ke Monas. Nah, ini area pelataran Monas di Cawan. Ada lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Merdeka, merdeka. Ada turis mancanegara juga pemirsa ya. Nah, kita naik ke puncak pemirsa. Ya. Ini pintu masuk menuju ke puncak Monumen Nasional atau Monas. Kita serahkan karcis. Kartunya Bapak sendiri? Iya. Ini? Ya, satu sini Pak, sini Pak. Oh, ini sudah ini. Ya. Yang mana? Yang mana? Terus. Ya. Oh ya. Kita naik ke puncak pemirsa. Nah, melewati lift. Oh ya. Jadi antri pemirsa. Banyak sekali yang akan naik ke Monas, ke puncak Monas ya, melalui lift ya. Jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, terus kemudian ada mbak dari mancanegara tadi. Nah, nggih. Oke. Kita akan naik ke atas untuk menikmati sensasi di puncak Monas ya. Pada siang hari ini cuaca cerah dan terik ya. Saya berharap pemirsa yang menyaksikan video saya ini sehat selalu ya. Jadi kita bersabar pemirsa sambil menunggu. Saya off-kan dulu. Nah pemirsa, kita akan segera masuk ke lift untuk naik ke puncak Monas. Pemirsa saksikan banyak sekali pengunjung yang antri untuk masuk lift, termasuk saya di sini. Nah kita akan menunggu sampai pintu lift terbuka ya pemirsa ya. Mohon bersabar yang menyaksikan video saya ini. Nah bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Bung Lutfi Official ya, channel edukatif dan informatif ya. Jadi edukatif and informatif channel ya. Saya berharap channel ini bermanfaat. Nah ini sudah terbuka pemirsa pintu liftnya. Nah ini tentu kapasitasnya terbatas. Kita akan menuju ke puncak. Mampu ya nanti ya. Ya. Yang biru mampu ya. Ya, tidak semua bisa masuk pemirsa, kapasitas terbatas supaya kita lancar ya sampai ke puncak Monas. Nah, ada musiknya ini di dalam Monas, di liftnya ini pemirsa. Nah, ini kita terhibur sekali ya, karena memang sejatinya di Monas ini kita menyenangkan begitu. Lah ini di Cawan ini pemirsa ya, kita ke puncak ya. Nah ini suasana di dalam lift pemirsa, di lift Monas, Monumen Nasional Jakarta ya. Oh lagu daerah pemirsa, Ayam Delapeh. Saya lupa dari daerah mana ya pemirsa, mungkin yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Nah ini sebentar lagi kita di lantai 3 di Monas. Jadi kalau Monas ini tentu bicara nasionalisme dan keragaman budaya seni daerah, termasuk ada lagu-lagu seperti ini lagu daerah pemirsa. Jadi kearifan lokal yang menyatukan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini pintu lift sudah terbuka ya, kita keluar pemirsa, hati-hati. Nah kita sudah berada di puncak Monas. Oh ini maaf ya, ini pemirsa. Nah pemirsa,
kita sudah berada di puncak Monas ya, Monumen Nasional. Pemirsa, dari atas sekali, beautiful panorama, luar biasa. Ya, kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari atas. Ini suasana pengunjung di atas pemirsa, leyeh-leyeh sambil istirahat begitu. Nah, ini Miss yang dari Jerman tadi ya? Oh iya ya, tadi sudah ketemu pemirsa. Ya. Nah, ini ya ada markas apa itu? Kostrad itu ya. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, itu ada stasiun Gambir. Ini. Kemudian ada Pertamina ya, kantor pusat pemirsa. Terus Masjid Istiqlal Mox, Nasional Mox, Masjid Nasional. Ada gedung Mahkamah Agung, kemudian ada Istana Merdeka di sana. Ya. Sekali lagi ini suasana di atas di puncak Monas ya. Pada siang hari. Ya. Nah, ada teropong juga ini pemirsa, beberapa pengunjung ya. Ada yang bersuah foto di atas ya. Ini apa Pak? Teropong Pak? Wah, saya wawancara sebentar Pak. Nuhun sewu Pak. Dari mana Pak? Dari Provinsi Bengkulu. Oh, dari Bengkulu pemirsa, Sumatera itu. Kalau bicara Bengkulu itu gubernurnya Pak Rohidin Mersyad, bandar negaranya Ibu Fatmawati, ibu negara pertama itu. Berapakah sudah sering ke Monas atau baru pertama Bapak? Kalau mampir baru ini. Baru kali ini. Dengan Bapak siapa? Erwin. Pak Erwin pemirsa. Dengan keluarga Pak Erwin. Keluarga. Oh iya. Naik apa Pak ke Jakarta? Bawa mobil. Pak mobil. Bagaimana kesannya ini di atas? Enggak. Mantap. Oh, mungkin ada yang mau disampaikan Pak kepada pemirsa channel Bung Lutfi Official terkait Monas? Monas. Apa mungkin bagi keluarga yang di Bengkulu atau sanak saudara teman barangkali yang belum berkunjung ke Monas? Bagi keluar Bengkulu yang belum kunjung ke Monas, Monas mantap. Oh, Monas mantap pemirsa ya. Bagi Anda yang belum ke Monas ya, apalagi yang berada di wilayah Jabodetabek, Monas mantap indah. Ini apa Pak? Teropong ini Pak? Teropong. Nah, kita coba teropongnya pemirsa. Dari puncak Monas ini ya. Ya, ini pemirsa seperti ini. Nah, oh ya pemirsa, mohon maaf. Ini kaos saya juga gambarnya Monas ini pemirsa. Jakarta ini, Monumen Nasional ya. Nah, kalau bicara kaos ya t-shirt ya. Nah, seperti ini pemirsa. Ini dari atas luar biasa. Itu ada gedung Bank Indonesia di Jalan Sudirman Tamrin. Ya, kita coba. Wow, besar sekali pemirsa. Ya, bisa terlihat pemirsa. Nah, waduh, Mahkamah Konstitusi kelihatan besar sekali ini. Gedungnya ini ada kubahnya ini, 9 hakim konstitusi ya. 3 usulan presiden, eksekutif, 3 usulan Mahkamah Agung yudikatif, dan 3 usulan DPR atau legislatif. Nah, ini gedung Mahkamah Konstitusi terlihat jelas. Mohon maaf kalau pemirsa tidak bisa saya tampilkan lewat teropong karena keterbatasan alat pemirsa. Ya, luar biasa, ini tidak bisa miring-miring kayaknya. Oh, bisa ini. Nah, apalagi ini gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, gedungnya Johnny Gerald Platt, ya, dan seterusnya ya. Sekali lagi pemirsa, ini suasana di puncak Monumen Nasional atau Monas, dan di atas ini masih ada emas pemirsa ya, lidah api yang dilapisi emas. Sepertinya kita tidak bisa naik ke atas pemirsa ya. Di puncak itu sangat berbahaya sekali, mungkin anginnya cukup kencang ini di atas pemirsa. Ini suasana kota Jakarta dari ketinggian ya. Sekali lagi di puncak Monumen Nasional pemirsa ya. Ini ada teropong pemirsa di sisi-sisi sudut ya. Ada 4 teropong yang disediakan bagi pengunjung yang ingin melihat kota Jakarta dari puncak Monas. Nah, ya pemirsa, kita bergeser ke sana. Nah, sekali lagi ini marmer sepertinya pemirsa ya, luar biasa ya. Ini kalau nggak salah juga perancangnya Frederick Silaban yang merancang Masjid Istiqlal itu ya. Nah, ini ada pembatas tulisannya Bank DKI, Bank Pembangunan DKI ini ya. Nah, ini lift tadi pemirsa ya.
lift untuk menuju ke puncak Monas ini ya. Luar biasa. Ini apa ini? Oh, ini langsung pemirsa. Saya kira ini ada kacanya. Jadi ini langsung besi apa ini? Aluminium apa ini bahannya ini? Nah, tentu harus diberi pembatas. Ini kalau enggak bahaya pemirsa. Kalau jatuh sakit ini ke bawah ini ya. Nah, itu luar biasa itu ya. Kereta Monas yang melayani wisatawan yang ingin berkeliling ya. Itu seperti apa itu? Bundaran itu, tapi bukan bundaran HI ya. Kemarin saya sudah seliling. Ini gedung-gedung di ibu kota Jakarta, gedung-gedung pencakar langit. Luar biasa ya. Jakarta ini adalah ibu kota Indonesia saat ini dan merupakan salah satu kota dengan kemacetan terpadat di dunia itu tentunya. Tapi udaranya mudah-mudahan masih tetap bersih ya, tidak kotor. Nah, karena ini berpengaruh, berkorelasi langsung dengan kesehatan penduduknya, warganya begitu ya. Pemirsa, sekali lagi ini di puncak Monumen Nasional Monas ya. Ini ternyata langsung besi pemirsa ya. Jadi ini tidak ada kacanya ini ya. Nah, ini tangan bisa langsung keluar nih, tapi harus berhati-hati ya. Ya. Sekali lagi ini pemandangan dari atas ya. Ya, nah ini harus hati-hati pemirsa. Nah, ini ada pengunjung yang menggunakan teropong ya. Nah, ini ada mbak ini teropong untuk melihat dari kejauhan, tapi terlihat jelas seperti dekat ya. Bisa digeser kanan kiri ya, dan menikmati sensasi dari atas puncak Monumen Nasional atau Monas yang ini merupakan landmark, sekali lagi simbol dari kota Jakarta ya. Ada Jakarta Pusat ini ya posisinya ya, di jantung negara Indonesia. Kemudian kalau bicara Jakarta luas sekali, ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu ya. Nah, ini pemirsa, kita tanya madenya ini. Wah, luar biasa indah, beautiful panorama. Di bawah ada stasiun kereta api Gambir, train station. Mother, where are you from? Estonia. Oh, Estonia. Oh, Estonia itu di Uni Soviet pemirsa ya. Jadi ada Latvia, Estonia, dan seterusnya itu ya. Negara bekas Uni Soviet ya. Pecahan terbesarnya adalah Rusia yang sekarang presidennya Vladimir Putin. Uni Soviet presiden terakhir namanya Mikhail Gorbachev ya, yang kemarin meninggal dunia. Dulu dikatakan sebagai blok timur, sedangkan Amerika Serikat blok barat, negara adik kuasa adidaya. Sekarang tinggal satu. Nah, itu ada kereta api yang melaju dari stasiun kereta api Gambir ya, kereta api eksekutif yang melayani perjalanan jarak jauh ya. Ya, antar kota, antar provinsi. Kalau bis ini akap, antar kota, antar provinsi ya, antar provinsi begitu. Nah, sekali lagi pemirsa, kantor Pertamina ternyata sudah pindah itu ya, dari jalan apa itu? Jalan Medan Merdeka apa itu? Utara ya. Atau timur, mohon maaf dikoreksi kalau saya salah di kolom komentar, pindah ke sana itulah itu. Kantornya Direktur Utama Nike Widiawati dan Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, ini pemirsa. Oke, setelah ini saya akhiri video saya ini di puncak Monumen Nasional atau Monas ini ya. Saya ajak berkeliling sekali lagi ya. Masjid Istiqlal, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Istana Merdeka, dan seterusnya. Ada Kementerian Perhubungan, Transportation Ministry. Nah, ini pemirsa. Ini sisi apa ini? Sisi utara apa? Saya mohon maaf pemirsa, saya di sini bingung itu ya. Here I'm confused. Mana arah utara, kemudian selatan, barat, dan timur ya. Saya tidak hafal. Ya. Jakarta kota besar ya. Salah satu kota besar di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara ini. Nah, gedung menjulang tinggi sekali pemirsa. Jadi kalau untuk bandar udara Jakarta ini ada dulu Bandara Udara Kemayoran ya. Sekarang dibuat Jakarta Fair atau PRJ setiap tahun. Untuk di Jakarta Timur ada lapangan udara Lanut Halim Perdana Kusuma. Kemudian kalau di
Tangerang, tidak jauh dari Jakarta, di daerah Cengkareng, Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, ya, yang melewati tol Sediatmo ya. Jadi bagi Anda yang ingin ke Jakarta begitu, bisa transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Kalau untuk kereta api ada stasiun kereta api Gambir eksekutif, yang ekonomi ada Pasar Senen, Jatinegara, apalagi itu, stasiun Lebak Bulus dan seterusnya ya. Ada juga KRL, MRT, Transjakarta. Untuk terminal ada terminal Pulau Gebang yang menggantikan terminal Pulau Gadung. Nah, sekali lagi pemirsa, ini suasana di Puncak Monas ya. Bagi Anda yang belum pernah berkunjung di Monas ini, permisi Dek, dari mana ini aslinya? Asli dari mana? Jakarta. Asli Jakarta sini. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Mana? Kebayoran, Pancoran, Pasar Minggu, Lenteng Agung atau mana? Hah? Oh, Pondok Labu, Cilanda. Sering ke Monas berarti ya? Oh, jarang. Kenapa? Padahal dekat ini. Enggak, ini karena tugas sekolah. Oh, tugas sekolah untuk membuat tulisan atau hanya sekedar mengamati? Oh, kok mana ngevlognya? Kok belum ngevlog? Itu tadi. Oh, kalau belum saya kirimi video saya ini, Dek. Ya. Jangan lupa, ini channel YouTube Bung Lutfi Official. Ini channel YouTube ditonton 15 negara ini selain Indonesia ya. Oke, kita berpause sebentar di sini. Ya, pemirsa, ini kelas berapa ini? Kelas 7 apa? Maksudnya SMP atau SMP? Oh, SMP. 7 class of Junior High School ya. Negeri ya, SMPN ya. Oh ya, State Junior High School negeri pemirsa. Cekrek. Nah, oke, yang rajin belajar ya. Ya, saya doakan jadi presiden atau jadi menteri nanti. Oke, nah pemirsa, demikianlah perjalanan saya di Monumen Nasional atau Monas, dan video saya akhiri dari Puncak Monas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.